Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas dalam hal pelayanan publik melalui instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana sesuai dengan apa yang telah banyak beredar informasi bahwa ada pengangkatan honorer dengan syarat tertentu yang menurut pemerintah layak diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, informasinya Bapak Ibu yaitu honorer segera simpan SK pengangkatan. Artinya, SK pengangkatan Bapak Ibu honorer itu supaya disimpan, ya, supaya utuh karena nantinya ini akan dijadikan sebagai syarat pengangkatan Bapak Ibu honorer jadi PNS tanpa tes. Salah satunya SK pengangkatan honorer. Nah, dengan informasi Bapak Ibu berarti bisa kita prediksi bahwa memang benar bahwa pemerintah melalui Menpan RB sungguh serius memperhatikan nasib honorer ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kira-kira keterangan atau informasi terkait dengan SK pengangkatan honorer ini yang bisa dijadikan dasar sebagai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi, ini ada informasinya Bapak Ibu terkait dengan seluruh tenaga honorer wajib tahu informasi penting ini. Yang mana informasi penting ini yaitu tentang ya pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, ternyata ada aturan yang membuat honorer jadi PNS tanpa tes. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Kita tahu bersama bahwa impian atau harapan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara kategori PNS tanpa tes masih belum tertutup. SK pengangkatan yang selama ini dikumpulkan ternyata bisa membuat tenaga honorer diangkat jadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Buktinya nanti hal ini akan ada audit dari Menpan RB terkait dengan data-data honorer. Seperti apa alurnya? Tenang, semua akan dijelaskan pada artikel ini. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan bahwa artikel ini, informasi ini ya dibaca sampai tuntas. Tujuannya agar tidak ada kesalahan informasi yang Bapak Ibu terima, sehingga ketika Bapak Ibu akan menyebarkannya, Bapak Ibu sudah tahu betul apa isi dan makna dari informasi ini melalui artikel ini. Ada sebuah aturan yang telah menjelaskan secara jelas untuk mengangkat tenaga honorer tanpa seleksi tes ini menjadi pegawai negeri sipil. Tenaga honorer saat ini yang terdaftar dalam database BKN berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa. Bahkan lebih Bapak Ibu ya. Ini informasi yang sudah banyak beredar yaitu ada kurang lebih 2,3 jutaan. Nah tentunya yang 2,3 jutaan ini dan inilah nanti yang akan diperiksa atau diaudit oleh pemerintah melalui tentunya ada tim khusus untuk ini. Nah, sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa sesuai dengan data honorer yang telah sampai di BKN, bahwa jumlah kurang lebih 2,3 juta yang diantaranya ada 500.000 lebih honorer yang belum disertai dengan SPTJM dan terdiri dari 120 instansi, kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah data-data yang sudah masuk ini? Misalnya yang 120 instansi itu yang jumlahnya kurang lebih 500 ribuan, apakah memang benar tidak layak untuk disertakan SPTJM atau tidak? Nah, tentunya ini juga termasuk ya hal yang perlu diaudit oleh pemerintah dalam hal ini melalui tim yang akan ditugaskan untuk itu. Demikian dengan yang kurang lebih 1,8 juta honorer yang telah terdaftar database BKN, namun sudah diikut sertakan atau sudah ada SPTJM-nya
tentunya juga akan diaudit kebenarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah terdaftar di BKN, datanya tidak ada persoalan. Tentu ini bukan angka yang sedikit untuk di-cover pemerintah seluruhnya menjadi PNS tanpa tes. Sekalipun itu adalah kerinduan atau harapan dari honorer supaya bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Maka Bapak Ibu harus tahu bahwa memang pemerintah sedang berupaya melakukan strategi dalam hal pengangkatan honorer ini. Namun di balik itu juga tentunya pemerintah harus waspada terhadap data yang ada. Maka seterusnya nanti akan ditugaskan tim khusus untuk melakukan satu audit tentang itu. Sehingga harus ada standar yang digunakan pemerintah untuk menyaring tenaga honorer pada profesi apa saja yang saat ini paling dibutuhkan. Tentunya yang tidak dibutuhkan berarti itu nanti juga menjadi pertimbangan. Kenapa bisa menjadi pertimbangan? Karena sampai sekarang belum ada kesimpulan kira-kira yang mana honorer itu yang layak untuk diangkat menjadi PNS. Maka sebelumnya harus diperiksa atau diaudit terlebih dahulu. Setelah dipetakan, maka pengerucut atau mengerucut pada 4 bidang tenaga honorer yang paling diprioritaskan. Adapun bidang tersebut adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang penelitian. Itu adalah 4 bidang yang menurut pemerintah adalah honorer yang prioritas untuk bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Baik status P3K, demikian dengan PNS. Tetapi yang dibahas di sini adalah pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes. Hal ini telah tercantum dalam RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana para tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya di dalam RUU ASN. Bukan di dalam Undang-Undang ASN, tapi dalam RUU ASN. Artinya dalam revisi Undang-Undang ASN yang telah masuk prolegnas di tahun 2023 tahun ini. Untuk tenaga honorer pada 4 bidang tersebut wajib memenuhi persyaratan antara lain. Pertama, telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 3 tahun. Ingat Bapak Ibu, berarti di sini ada sedikit perubahan ya, ada perubahan tentang masa kerja. Kalau syarat yang pernah kita dengar selama ini yaitu ada kategori 1 sampai 5 tahun. Tetapi di sini ada ketegasan telah bekerja secara terus-menerus paling singkat, artinya minimal 3 tahun. Berarti di bawah itu tidak bisa menjadi pertimbangan pengangkatan. Kemudian, sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 telah memiliki surat keputusan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer. Artinya, sudah ada dokumen atau sudah ada surat atau SK honorer sejak tahun 2014. Tepatnya mulai bulan Januari, tanggal 15. Kemudian belum mencapai usia wajib pensiun. Seluruh data di atas akan diverifikasi dan divalidasi sebagai bentuk dari proses administrasi. Namun, RUU ASN ini masihlah berupa rancangan dan masih terbuka untuk terjadi perubahan pada setiap pasalnya. Sehingga RUU ASN ini belum bisa digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer. Tapi sebaiknya Bapak Ibu silakan berdoa kiranya hal ini dalam hal penggodokan RUU ASN ini bisa terwujud dalam waktu cepat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan rencana sebelumnya bahwa 28 November 2023 adalah jatuh temponya penghapusan honorer. Tapi ingat, jangan khawatir dengan penghapusan karena memang sudah ada ketegasan pernyataan Presiden Jokowi. Demikian dengan Menpan RB dan seluruh elemen pemerintah lainnya bahwa tidak akan ada penghapusan honorer. Maka terkait dengan penghapusan honorer jangan khawatir tentang itu. Tapi semoga saja dalam waktu dekat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bisa disetujui dan ditetapkan sehingga seluruh honorer bisa menjadi aparatur sipil negara. Jadi inilah informasi terakhir Bapak Ibu, artinya informasi terkini terkait dengan pembahasan nasib honorer non-ASN. Yang salah satunya tadi di sini hal penting yang perlu kita catat adalah adanya perubahan pertimbangan masa kerja, yaitu di sini tegas dikatakan terus-menerus paling singkat 3 tahun telah bekerja di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian informasi yang Bapak Ibu dalam hal
terkait dengan honorer ini. Semoga impian Bapak Ibu honorer bisa terwujud di dalam waktu yang cepat ini sebelum jatuh tempo November 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.